Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut materinya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kana wa akhwatuha, kana dan teman-temannya. Nah, materi selanjutnya ambil nawasikh yang kedua, yaitu inna dan yang semisalnya, atau inna wa akhwatuha. Nah, ambil inna dan yang semisalnya menjadikan mubtada'nya mansub dan khabarnya tetap marfu. Nah, dia dapat merubah hukum mubtada' khabar. Kebalikannya dari kana, yang dimana kana bisa merubah hukum khabar menjadi mansub. Nah, sedangkan inna wa akhwatuha dapat merubah hukum mubtada'nya atau isimnya, tapi khabarnya tetap marfu. Kebalikannya dari kana. Nah, seluruh amil inna dan yang semisalnya, amil inna dan saudara-saudaranya semuanya merupakan huruf. Nah, beda dengan kana dan teman-temannya kemarin. Kalau kana kan semuanya fiil, ya kan, fiil naqis namanya. Nah, sedangkan inna ini adalah huruf, semua teman-temannya juga huruf semuanya. Nah, apa saja dia? Yaitu yang pertama inna, anna, lakinna, ka'anna, terus ada laita dan la'alla. Nah, mungkin beberapa antuna sudah pernah kita dapatkan pada pelajaran Durusul Lughah, ya kan? Inna, anna sudah, lakinna juga sudah, ka'anna juga udah pernah, la'alla juga udah pernah. Nah, laita sekarang yang belum pernah. Secara umum antuna sudah paham sebenarnya. Nah, inna, apa itu inna? Inna artinya sesungguhnya. Nah, inna ini masuk pada mubtada khabar dan dapat merubah hukum mubtada khabar. Mubtada'nya menjadi mansub, yang menjadi isim inna itu, dan khabarnya tetap marfu'. Nah, maknanya inna itu sesungguhnya. Nah, faidahnya di dalam kalimat ini dia sebagai takkid atau sebagai penguat gitu. Contoh, innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Yang awalnya apabila tanpa inna, Allahu ghafurun. Mubtada khabar sama-sama marfu'. Nah, sama-sama dhammah harakatnya karena sama-sama isim mufrad. Kemudian apabila kemasukan inna, nah, mubtada'nya menjadi isim inna. Terus hukumnya berubah, yang awalnya marfu' dhammah kemudian menjadi mansub, menjadi fathah. Maka innallaha, idza naqul innallahu khata'. Nah, makanya jadi mansub karena Allah sebagai isim dari inna. Innallaha ghafurun. Nah, sesungguhnya Allah adalah maha pengampun. Nah, inna di sini maknanya sesungguhnya, yang berfaedah untuk lebih menguatkan gitu ya, takkid ya. Nah, nanti masing-masing punya faedah sendiri. Kemudian anna, sesungguhnya juga. Nah, ini beda penggunaan saja tapi artinya sama. Nah, kalau inna di awal, nih, kalau inna biasanya dia di tengah kalimat. Contoh, i'lam annallaha ghafurun. Nah, apabila tanpa inna, misalnya i'lam Allahu ghafurun. Apabila kemasukan inna, i'lam annallaha ghafurun. Nah, Allahnya jadi mansub fathah. Yang awalnya apabila tanpa anna, dia marfu. Apabila kemasukan anna, dia menjadi isim anna. Isim anna hukumnya mansub. Nah, harokatnya berubah menjadi fathah. Maknanya sama, faidahnya sama, untuk menguatkan sesungguhnya gitu, sungguh bahwa Allah itu maha pengampun. Annallaha ghafurun, bahwa Allah maha pengampun, untuk menguatkan jumlah ismiyah itu, kalimat ismiyah itu, Allahu ghafurun, bahwa Allah itu benar-benar sungguh maha pengampun, sebagai takkid, sebagai penguat. Faidahnya sama dengan inna.
Yang ketiga, lakinna. Nah, lakinna artinya akan tetapi. Faidahnya sebagai apa ya? Sebagai pengingkaran gitu. Kita masuk contoh biar langsung paham. Qala Hamidun lakinna Zaidan jalisun. Nah, awalnya mubtada'nya apabila tanpa lakinna dia harusnya marfu' pakai dhammah. Qama Hamidun Zaidun jalisun. Terus diselingi dimasuki dengan lakinna jumlah ismiyah yang ini. Makanya isim lakinnanya mubtada'nya menjadi mansub Zaidan, tidak lagi Zaidun, lakinna Zaidan jalisun. Nah, berfaidah sebagai pengingkaran dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa? Qama Hamidun. Hamid telah berdiri. Untuk mengingkarinya bahwa Zaidun juga berdiri, dijelaskan bahwa Zaidun jalisun, lakinna Zaidan jalisun. Akan tetapi, nah si Zaid duduk. Nah, sedangkan tadi apa? Hamid berdiri. Untuk pengingkaran ya, lakinna atau bahasa Arabnya istidrak sebagai pengingkaran kalimat sebelumnya. Oke, selanjutnya ka'anna. Perhatikan, ka'anna artinya seperti. Faidahnya untuk penyerupaan. Sama ya, seperti maknanya sendiri seperti. Kita udah tahu kalau ini berfaedah sebagai penyerupaan atau penyamaan ya. Contoh, ka'anna Fatimata badrun. Seakan-akan Fatimah itu purnama, atau Fatimah itu seperti purnama gitu, penyerupaan, menyerupakan Fatimah dengan purnama. Apabila tanpa ka'anna Fatimatu badrun. Nah, yang awalnya marfu' pakai dhammah, maka apabila kemasukan ka'anna dia menjadi mansub karena ka'anna merupakan saudaranya atau temannya atau yang semisal dari inna dan yang semisalnya dapat merubah hukum mubtada khabar. Mubtadanya menjadi mansub sedangkan khabarnya tetap marfu'. Ya, mungkin ini lebih singkat ya daripada kana kemarin lebih sedikit ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu laita, andai. Nah, andai artinya andai, faidahnya ya sebagai harapan. Tapi apa, nanti ada perbedaan dengan la'alla. Coba kita masuk ke contoh. Laita syababa aidun. Laita syababa aidun. Seandainya masa muda kembali aid. Nah, apabila tanpa laita, maka asyababu aidun. Nah, marfu' dia. Apabila kemasukan laita, maka mubtada'nya atau isimnya menjadi mansub, jadi fathah harokatnya. Laita asyababa aidun. Apabila tanpa laita, asyababu aidun. Nah, andai, seandainya, atau sebuah harapan gitu kan. Tapi nanti ada perbedaan dengan la'alla. Kita masuk lagi ke yang selanjutnya, yaitu la'alla. Artinya supaya, semoga. Nah, laita ini juga bisa diartikan semoga ya. Seandainya, semoga juga bisa. Nah, sama seperti la'alla, mirip. Nah, tapi ada perbedaannya. Kita masuk dulu ke contoh la'alla. La'allal matara nazilun. Artinya semoga hujan turun. Apabila tanpa la'alla, maka mubtada'nya marfu', hukum asalnya marfu', al-mataru nazilun. Nah, apabila kemasukan la'alla, hukumnya menjadi berubah. La'allal matara nazilun. Nah, semoga hujan turun. Nah, perbedaannya dengan laita ini kalau bahasa Arabnya tamanni ya, pengandaian atau harapan yang sulit atau tidak mungkin terjadi. Nah, seandainya masa muda kembali, semoga masa muda kembali, kan tidak mungkin ya kan. Makanya pakai huruf laita, bukan la'alla.
Nah, sedangkan la'alla itu juga sebuah harapan, tapi harapan yang dapat terwujud, yang mungkin terwujud, atau bahasa Arabnya itu taraji. Nah, apa contohnya? Semoga hujan turun. Hujan turun itu kan sebuah harapan yang bisa terjadi, ya kan, yang mungkin terjadi. Nah, makanya pakai la'alla. Bedanya dengan laita. Dengan laita seperti itu. Nah, coba nanti antuna dicari di Quran, ada beberapa banyak. Nah, penggunaan laita dan la'alla. Nah, kemudian antuna baca terjemahannya bagaimana. Nah, itu biasanya laita yang menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan la'alla sesuatu yang mungkin dan bisa diharapkan terjadi. Tamanni untuk laita, taraji untuk la'alla. Nah, seperti itu. Lebih sedikit daripada kana wa akhwatuha kemarin. Nah, susunan kalimat inna dan yang semisalnya, nah sama seperti kana, huruf, isim huruf ditambah khabar huruf. Kalau kana kemarin fiil, isim fiil dan khabar fiil, karena kana dan teman-temannya merupakan fiil, yaitu fiil naqis. Nah, sedangkan inna ini kan huruf. Inna dan teman-temannya semuanya itu huruf. Nah, maka isimnya menjadi huruf, isim huruf, kan khabarnya menjadi khabar huruf. Sesuai nanti yang masuk pada mubtada khabarnya apa. Misalnya inna berarti menjadi isim inna. Kalau misalnya ka'anna berarti menjadi isim ka'anna, khabar ka'anna. Kalau yang masuk laita berarti menjadi isim laita, dan khabar laita, dan seterusnya gitu. Oke. Contoh huruf, isim huruf dan khabar huruf. Inna zaidan mujtahidun. Inna huruf taukid ya, nih ada dikasih tahu taukid ya. Tadi kan faidahnya untuk menguatkan, ya kan, takkid atau taukid. Inna huruf taukid, zaidan sebagai isim dari huruf apa hurufnya? Huruf inna, berarti isim dari inna, dan mujtahidun adalah khabar inna. Nah, kaidah inna dan yang semisalnya. Yang pertama, mubtada berubah namanya menjadi isim huruf dan berubah i'rabnya menjadi mansub. Nah, mubtada berubah namanya menjadi isim huruf. Yang awalnya namanya mubtada menjadi namanya isim huruf. Sesuai apa huruf yang masuk? Kalau huruf yang masuk inna berarti menjadi isim huruf, inna, dan i'rabnya menjadi mansub. Yang awalnya hukum mubtada itu adalah marfu'. Kemudian apabila kemasukan inna atau teman-temannya berarti dia menjadi mansub. Itu kaidah yang pertama. Kebalikan dari kana kemarin ya. Kaidah yang kedua, khabarnya berubah nama menjadi khabar huruf. Apabila dia kemasukan inna berarti khabar inna, dan i'rabnya tetap marfu. Kebalikan juga dari kana kemarin, khabar kana. Kalau khabar kana kalau khabar kana mansub, sedangkan khabar inna tetap marfu. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Ini mungkin lebih mudah dipahami ya, karena kita sudah belajar kana wa akhwatuha kemarin. Kaidahnya pun cuma kebalikannya saja dari inna. Terus perbedaan yang lain selain di kaidah kebalikannya. Terus kalau kana itu merupakan fiil naqis, sedangkan inna merupakan huruf. Itu saja perbedaannya. Insyaallah mudah dipahami ya. Mungkin sampai sini dulu penjelasannya. Silakan antuna kembangkan pengetahuannya dengan bertanya atau melihat contoh-contoh. Nanti di kelas kita bahas pertanyaan dan kita coba membuat contoh-contoh kalimat, dan mungkin nanti kita lihat juga di contoh-contoh Quran dan hadis ya di belakang ini. Oke. Sekian dulu. Ana mohon maaf apabila ada banyak salah dan kata dan perbuatan. Naqtatim bilhamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.